الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimahumullah. Setiap Jumat para khatib menyampaikan surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Dulu di masa Nabi, sesudah ayat ini turun, para sahabat itu gelisah, para sahabat itu resah. Kenapa mereka gelisah, resah? Karena mereka khawatir tidak termasuk haqqa tuqatih, tidak termasuk orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya. Karenanya sesudah itu mereka meningkatkan frekuensi ibadahnya. Apalagi yang namanya sholat malam, sholat tahajud. Itu betul-betul sholat tahajud dilakukan sepertiga malam terakhir. Disebut sepertiga malam, itu malam dibagi 3. Jadi kalau dihitung rata-rata, berarti sepertiga malam terakhir itu dari jam 1:30, jam 1 atau 1:30. Itu betul-betul sholat malamnya dari jam 1:30 sampai menjelang subuh. Sholatnya lama, bacaannya panjang. Bahkan ada sahabat sebelum sholat pasang tali, pasang tambang. Untuk apa? Itu tali diapit di sela-sela ketiaknya. Karena ngantuk, khawatir ngantuk, kemudian jatuh, jangan sampai jatuh. Itu sampai begitu, mencegah jangan sampai jatuh. Bahkan karena berdiri dalam sholat begitu lama, sampai ada sahabat yang telapak kakinya melebar seperti orang jalan nggak pakai sendal. Setiap hari begitu, nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu, lama-lama telapak kakinya melebar. Ini sudah sampai pada tingkat berlebihan, padahal gak usah gitu-gitu amat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala
menurunkan surat At-Taghabun, surat 64 ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu semampumu. Bertakwalah kamu semampumu. Mungkin lebih enak kalau kita menyebutnya ke dalam bahasa kita, bertakwalah kamu seoptimal mungkin. Karena kalau kita bilang semampumu, bisa jadi kita ini mengambil yang minimal, bahkan yang kurang. Saya kalau sholat 5 waktu nggak mampu, jadi saya 3 waktu mampu, bukan gitu. Maka diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini, bagaimana supaya kita bisa bertakwa seoptimal mungkin. Maka disebutkan dalam ayat ini ada 3. Kalau kita mau bertakwa yang optimal itu ada 3. Apa itu? Pertama adalah wasma'u, mendengarlah. Kita ini harus mau mendengar ayat-ayat dibacakan, mendengar nasihat, mendengar tausiah, mendengar khutbah seperti ini. Banyak orang tidak mau mendengar, ceramah nggak mau didengar, khutbah tidak mau didengar. Padahal malaikat kalau hari Jumat berdiri di pintu-pintu masjid, siapa yang masuk dicatat, yang masuk dicatat. Tapi kalau khatib sudah naik mimbar, malaikat tutup buku, dia tidak lagi mencatat siapa yang datang sesudah itu. Kenapa? Yastami'una dzikra, karena malaikat mau mendengarkan khutbah. Betapa pentingnya mendengarkan khutbah, sampai malaikat tidak mau terganggu oleh urusan mencatat. Kita koreksi, apakah kita ini sudah cukup semangat untuk ibadah Jumat, mau mendengarkan khutbah. Maka ayatnya surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya bis-sholati yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a. Hai orang yang beriman, apabila kamu disuruh untuk sholat pada hari Jumat, yaitu sholat Jumat, bersegeralah kepada mengingat Allah. Fas'au ila dzikrillah itu adalah khutbah. Segeralah mendengarkan khutbah. Jangan sampai kamu terlambat mendengarkan khutbah. Berapa banyak jamaah kita ini terlambat mendengarkan khutbah? Khutbah sedang berlangsung baru sampai. Bahkan khutbah tinggal baca doa baru parkir motor. Ini sesuatu yang harus mendapat perhatian kita semua kalau kita mau mencapai takwa yang optimal. Wasma'u, mendengarlah. Yang kedua, wa'ati'u, taatilah apa yang sudah didengar, nasihat-nasihat yang baik itu ditaati, laksanakan. Jangan sekedar tahu tapi kita tidak melaksanakan apa yang kita ketahui. Masih ingat cerita bagaimana dulu para sahabat dulunya memang mereka orang-orang yang suka meminum minuman keras. Sebelum Islam itu mereka biasa meminum minuman keras. Tapi ketika minuman keras itu diharamkan, harus ditinggalkan, harus dijauhi, turun surat Al-Maidah ayat 90, maka para sahabat itu membuang minuman keras yang ada di rumah mereka masing-masing, sehingga jalan-jalan di kota Madinah jadi becek gara-gara minuman keras itu dibuang. Itu namanya taat. Sahabat-sahabat nggak semuanya punya harta. Banyak di antara mereka yang miskin. Tapi karena ada pesan-pesan untuk berinfak, pesan-pesan untuk bersedekah,
Mereka ingin sedekah, cuma nggak punya. Bagaimana ini ya Rasul? Kami nggak punya. Padahal kami harus sedekah, kami harus infak. Apa kata Nabi? Ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Takutlah kamu kepada neraka, meskipun kamu bisa infaknya sebelah kurma. Bukan sebiji kurma, tapi sebelahnya. Begitu ditekankan. Dan sahabat melakukan itu. Tidak ada yang melecehkan. Infak sedikit mendingan gak usah. Enggak begitu. Kita hargai, kita hormati orang yang berinfak sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kita masih ingat cerita dulu wanita-wanita juga tidak pakai jilbab, belum menutup aurat, memang belum diwajibkan. Tapi ketika turun ayat yang memerintahkan para wanita untuk menutup auratnya ketika di luar rumah, wanita yang sedang berada di luar rumah disampaikan ayat yang baru turun itu, sehingga mereka cari kain sedekahnya. Namanya kain sedekahnya belum tentu sesuai dengan ukuran tubuhnya, sehingga kain itu ditutup ke bawah, yang atas kelihatan, ditutup ke atas, yang bawah kelihatan. Apa artinya? Betapa mereka menunjukkan ketaatan yang luar biasa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, yang ketiga di dalam surat At-Taghabun ayat 16 ini, kalau kita mau takwa yang optimal, yaitu wa anfiqu khairan li anfusikum. Infakkan yang baik untuk dirimu. Kita disuruh berinfak. Kenapa? Karena berinfak itu cirinya orang beriman. Salah satu ciri orang beriman, dia suka berinfak. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Dia menginfakkan hartanya di waktu lapang maupun di waktu sempit. Lagi banyak uang, lagi sedikit uang, dia berinfak. Bukan kalau lagi banyak lupa berinfak, kalau lagi sedikit alasan tidak mau berinfak karena sedikit. Ketika banyak dia lupa. Bukan orang takwa yang model begitu. Orang takwa berinfak, lagi banyak uang, lagi sedikit uang. Oleh karenanya, apabila kita berinfak, sebenarnya itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Citra diri kita di hadapan orang lain itu citra diri yang baik. Jangan pencitraan, tapi memang sudah dicitrakan oleh masyarakat sebagai orang yang baik. Kan ada orang melakukan pencitraan, belum tentu begitu. Kalau pencitraan belum tentu sebagaimana yang sesungguhnya. Maka para sahabat luar biasa kalau sudah urusan berinfak. Meskipun mereka nggak punya, nggak sayang-sayang, nggak ngitung-ngitung. Ali bin Abi Thalib waktu itu cuma punya uang 4 dirham.
diinfakkan 1 dirham di waktu malam, diinfakkan lagi 1 dirham di waktu siang, diinfakkan lagi 1 dirham di waktu ramai, dan diinfakkan lagi 1 dirham di waktu sepi. Habis, luar biasa. Sekarang saudara kita di Cianjur sedang tertimpa musibah. Kewajiban kita untuk membantu. Maka kalau ada di antara kita yang belum mengeluarkan bantuan, saatnya kita mengeluarkan bantuan. Bukan soal banyak dan sedikit. Kita tahu dengan diri kita mau ngasih berapa. Yang penting kita membantu sesuai dengan kemampuan diri kita masing-masing. Kalau kita sulit, kita senang ada orang membantu kita. Lah sekarang udah jelas, ini orang boleh dibilang sekabupaten itu mengalami kesulitan. Apalagi ada yang meninggal, banyak yang luka-luka. Maka tugas kita membantu. Alhamdulillah masjid kita ini melakukan penggalangan dana, sehingga nanti sesudah Jumat silakan kita menginfakkan. Enggak sempat sekarang, nanti bisa ditransfer. Sekarang banyak cara, banyak lembaga yang siap menyalurkan bantuan. Sudah ada saudara kita mendirikan posko-posko untuk membantu. Oleh karenanya jangan sampai kita jadi orang yang pikir, maka وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Barang siapa yang dihindarkan dirinya dari kepikiran, itulah orang-orang yang beruntung. Kalau kita tidak pikir, maka kita jadi orang yang beruntung dalam hidup dunia maupun dalam hidup di akhirat. Kenapa? Karena dengan harta yang tidak begitu banyak, ternyata banyak orang yang merasakan manfaatnya. Karena banyak orang yang merasakan manfaatnya, tentu pahalanya mengalir untuk kita. Mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khzul man khazala al-muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi